Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Ardana dengan NIM 2205571036 dari kelas B Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Udayana. Pada video ini, saya akan menampilkan dan mempresentasikan mengenai pembuatan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Pada kesempatan ini, saya mengambil program berupa program penghitungan pajak perusahaan. Baik, jadi ini merupakan bentuk pemrograman dari program sederhana berupa program menghitung pajak perusahaan yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Dimulai dari tipe data, ada string nama. String sendiri berfungsi untuk menyimpan barisan karakter, jadi ini untuk menyimpan barisan karakter nama yang nantinya kita akan input ketika program dijalankan. Kemudian ada tipe data integer untuk penghasilan dan pajak. Integer sendiri berfungsi untuk merujuk kepada tipe data apapun yang merepresentasikan bilangan bulat atau beberapa bilangan bulat. Ketika kita akan menginput penghasilan, integer akan menyimpan nilai penghasilan yang nantinya akan kita input saat program berjalan. Kemudian di bawahnya ada header dari title atau judul program, yakni program hitung pajak perusahaan yang dibentuk menggunakan cout. Kemudian pada baris 23 ada simbol ini yang berfungsi untuk membuat baris baru dan memberikan space atau jarak antara header dan start dari program ini. Di mana start dimulai dari nama perusahaan, cout nama perusahaan, pada baris 24, di mana cout adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Adapun struktur dasar dari cout adalah, yakni setelah cout ada tanda kurang dari 2 kali, kemudian teks yang akan ditampilkan ke layar, pada program ini, yakni nama perusahaan, teks yang akan ditampilkan ke layar nantinya. Kemudian ditutup dengan titik koma. Setelah simbol tanda kurang dari ini, kita menuliskan teks yang nantinya akan ditampilkan pada layar atau monitor. Jadi nanti output dari cout ini berupa teks nama perusahaan titik 2. Kemudian ada cin. Fungsi cin atau cinput adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Bentuk dasar fungsi cin sendiri adalah cin menggunakan simbol tanda lebih dari 2 kali, kemudian disusul dengan variabel tempat menyimpan input dari user. Kemudian seperti biasa ada titik koma di belakangnya. Jadi fungsi cin itu untuk menyimpan data yang akan diinputkan. Jadi cin membutuhkan variabel. Jadi pada sini variabelnya adalah nama yang nantinya akan diinputkan. Kemudian ada cout. Cout masukkan nominal penghasilan atau dengan FP berapa. Nanti outputnya juga sama seperti sebelumnya, akan menampilkan teks, yakni teks yang diapit oleh tanda petik. Kemudian dengan si inputnya, dengan variabel penghasilan, untuk menyimpan data yang akan kita inputkan nanti berupa nilai penghasilan. Kemudian kita masuk ke kondisi. Jadi ada kondisi data.
ini ketentuannya atau datanya yakni jika penghasilan kurang dari sama dengan 25 juta rupiah, maka pajak yang harus ditanggung adalah sebesar 10% dari penghasilan. Dan jika penghasilan berada di antara 25 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah, maka pajak yang harus ditanggung sebesar 15%. Kemudian jika penghasilan berada di antara 100 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, maka pajak yang harus ditanggung adalah sebesar 20%. Dan yang terakhir, jika penghasilan lebih dari sama dengan 250 juta rupiah, maka pajak yang harus ditanggung adalah sebesar 25%. Jadi dengan ketentuan denda atau data ini, jika kita masukkan ke dalam program, kita perlu menggunakan details sebagai pemaparan kondisi dan opsi-opsi ke dalam program. Jadi di sini ada if jika kondisinya penghasilan kurang dari sama dengan 25 juta, maka pajaknya akan terhitung dengan rumus penghasilan dikali dengan 10% sesuai dengan data yang sudah ditampilkan tadi. Jika penghasilan kurang dari sama dengan 25 juta, maka pajak yang ditanggung adalah sebesar 10% dari penghasilan. Dengan rumus ini, pajak dengan penghasilan dikali 10 per 100. Kemudian untuk outputnya menggunakan si out lagi, di mana nanti outputnya berupa teks dulu, yakni pajaknya harus dibayar, yaitu yang ada di dalam tanda petik ini, dua tanda petik. Kemudian dilanjutkan dengan penginputan pajak hasil dari penghitungan rumus ini. Jadi jika kita memasukkan nominal penghasilannya 25 juta, maka jika kita enter, akan menampilkan output berupa teks pajak yang harus dibayar sebesar pajak di mana sudah dihitung dengan rumus ini secara otomatis, langsung terhitung dari penghasilan sudah dikali dengan 10%. Jadi itu pajak yang harus dibayarkan jika penghasilan kurang dari sama dengan 25 juta. Kemudian jika dalam kondisi lain, di mana penghasilan lebih dari sama dengan 25 juta rupiah dan namun penghasilan kurang dari sama dengan 100 juta rupiah, maka dengan rumus penghasilan dikali 15 per 100, nantinya untuk outputnya juga akan menampilkan teks pajak yang harus dibayar RP yang akan diikuti dengan nominal pajak hasil perhitungan dari rumus pajak ini. Dari perhitungan rumus pajak, yakni penghasilan dikali dengan persenan pajak yang harus ditanggung. Kemudian begitu juga dengan kondisi lain, jika dalam kondisi penghasilan lebih dari sama dengan 100 juta rupiah, namun penghasilan juga kurang dari sama dengan 250 juta rupiah, maka pajak akan dihitung dengan rumus penghasilan dikali dengan 20% atau 20 per 1 sesuai dengan data yang ditampilkan tadi. Dan outputnya sama, teksnya akan berupa pajak yang harus dibayar RP nominal hasil dari perhitungan rumus pajak ini. Secara otomatis, jika kita menginput penghasilan, jika kita enter, pasti akan menampilkan output berupa tulisan pajak yang harus dibayar serta hasil dari perhitungan rumus pajak. Jadi langsung menampilkan nominal pajak yang harus ditanggung sesuai dengan penghasilan yang didapat, yang diinput tadi, diinput ke dalam program. Kemudian ada kondisi terakhir, ini penghasilan lebih dari sama dengan 250 juta rupiah dengan persenan pajak sebesar 25%. Outputnya sama,
tapi dengan rumus yang berbeda. Rumus yang berbeda maksudnya dengan persenan yang berbeda. Nah, tetap secara teks outputnya semua sama, tetapi yang berbeda hanyalah persenan, kondisi persenan dari tiap penghasilan yang diinput dari berbagai ragam penghasilan yang sudah disesuaikan tadi dengan data dan disesuaikan dengan pajak yang harus ditanggung berapa persen. Jadi, dalam programnya akan menghasilkan output. Jadi, ini adalah headernya, hasil dari program yang di sini. Jadi, jika kita menginput headernya dalam program yang seperti ini menggunakan out, outputnya akan berupa seperti ini. Bisa menyelesaikan jaraknya menggunakan simbol ini. Dan bisa juga diubah sesuai dengan ukuran yang diinginkan mau seberapa. Kemudian masuk ke program, yakni nama perusahaan. Misalnya nama perusahaannya adalah Alfa. Enter. Maka akan diminta untuk menginput nominal penghasilan. Misalkan penghasilan perusahaan sebesar 75 juta rupiah. Rupiah. Kita enter, nantinya pasti akan mengeluarkan output berupa nominal pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan Alfa yang berpenghasilan 75 juta. Jadi pajak yang harus dibayar adalah sebesar 11.250.000. Jadi itu dia program sederhana berupa program menghitung pajak perusahaan menggunakan bahasa pemrograman C++. Sekian presentasi dari saya mengenai pembuatan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua.